ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kepada yang terhormat, yang sangat saya hormati, Bu Kadin, tapi berhalangan hadir. Yang kami hormati Bapak Kabid Dr. Haji Rudi Ruhdiat MMMKKK MK3 ya, beserta Pak Harun Zikir. Yang kami hormati Bu Hajah Milik Sapiah SSTNS beserta dayang-dayangnya Bu Rita dan Lampu dayang-dayang. Dayang-dayangnya yang kami cintai dan kami bahkan para pengurus ini cabang Kabupaten Bekasi yang kami cintai dan kami bahkan teman-teman dari bidang koordinator Kabupaten Bekasi, dan yang kami cintai juga bidang-bidang dari semua ranting dari Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore ini kita bisa kumpul. Mungkin perdana ya kita kumpul di sini antara bidang swasta dengan bidang ASN. Ya, aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah sudah bisa hadir dan juga bisa dihadiri oleh para pemangku jabatan ya, kebijakan. Yang mana mungkin kita di sini kita akan kita yang mengundang beliau-beliau, kita ingin duduk bersama berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Saya ingin meriah dulu ya. 1 kata untuk bidan. 2 kata untuk bidan. Luar biasa. 3 kata untuk bidan. Saya pasti bisa. 4 kata untuk Kabupaten Bekasi. 5 kata untuk Kabupaten Bekasi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi disemakan turunkan hati AKB akan menjadi penyemangat kita ya, supaya kita tetap ada di jalur yang benar. Tak lupa salam serta salawat selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya dan akan menjadi akan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Kabid beserta Pak Hiroki dan Ibu Hajah Milik Sapiah dari Kesehatan Gizi. Kami mungkin tidak bermaksud lain, ingin silaturahmi dengan semua teman-teman di sini, mungkin menjawab ada sedikit ada sedikit keresahan ya, dimana mungkin desah ya. Makanya supaya kita keresahan itu bisa teratasi bersama-sama, lebih baik kita duduk bareng ya, duduk bareng. Mudah-mudahan tujuan kita ke sini ya dengan kita menyempatkan waktu, sehingga insya Allah mudah-mudahan di tempat yang dimulai Allah ini kita akan mendapatkan hasil dan mufakat yang dan solusi yang terbaik, dan undang-undang teman-teman semua bisa terjawab dengan baik. Mudah-mudahan apa yang bisa mungkin pertama ya, kita jalani dulu teman-teman. Mungkin kita harus selalu coba kita buka-buka atau kita baca-baca ya tentang undang-undang ya. Kita juga harus punya dasar hukum ya teman-teman ya. Jangan sampai kita salah satu jadi menunjukkan jari ya menjadi penyumbang AKI atau AKB ya. Begitu juga ini alhamdulillah teman-teman kita semua ini bikor-bikor, ketua-ketua ranting pastinya sudah senior semua nih Dok ya. Dari sekian kita anggota IBI Kabupaten Bekasi sudah mencapai 3.127 ya Bu Hajara ya. Ya, semua sudah mencapai, kemarin baru 2.000 sekian, sekarang sudah sampai 3.017. Nah, ini adalah perwakilan dari teman-teman kita semuanya. Ini adalah senior-senior yang sudah malang melintang di dunia kebidanan ya. Dunia perseratan kebidanan ya, pastinya sudah memakan asam garamnya kebidanan
kebidanan dari mulai yang zaman dulu sampai yang sekarang pasti banyak perubahan. Ya, dan juga pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Ya, nah, jadi teman-teman juga kita harus melek hukum juga ya dengan kita coba buka-buka juga. Nah, di sini kita ada undang-undang nomor 4 ya tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, di situ di situ juga ada bagaimana tugas dan wewenang kita sebagai bidan. Ya, kita harus benar-benar bisa menerapkan itu. Kemudian ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kita juga harus paham. Ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ada Permenpan nomor 36 tahun 2019 tentang Japung, ini untuk yang bidan ASN ya. Ada Kemenkes nomor HK 0107 dari Semiring Menkes dan Semiring 320 tahun 2020 tentang standar profesi kebidanan. Dan yang lagi hit mungkin tidak dok, saya bilang hit ya dok. Ada Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang perizinan. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita ini dok ya. Dokter mungkin akan lebih menjelaskan lagi. Nah, di sini mungkin kami ingin ada arahan atau pembinaan dok baik dari SDK atau dari Kasda untuk teman-teman kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat dan hasil yang baik untuk kita semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabupaten Bekasi, Bu Bidan Mimi dan jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ibu Mili, Subkor Kesehatan, Ibu punya? Ya. Selain Ibu dan anak, kesehatan keluarga dan gizi. Yang saya hormati Subkor Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pak Lojiki. Serta yang saya banggakan bidan swasta maupun bidan koordinator Puskesmas Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi bertatap muka pada hari yang baik ini dalam rangka menyamakan persepsi yang disebutkan oleh Bu Ketua bagaimana kita berkiprah dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bekasi, khususnya kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak, indikatornya sudah jelas adalah menurunnya angka kematian ibu dan bayi sebagai indikator dari umur harapan hidup. Ini menjadi komitmen internasional melalui apa yang disebut dengan Millennium Development Goals. Terakhir, impres dikeluarkan oleh Presiden terkait memperkecil risiko orang tidak bisa mengakses persalinan di tenaga kesehatan dengan alasan ekonomi. Sehingga dikeluarkanlah, walaupun dari dulu sudah ada jam persal, tapi kurang laku programnya. Nah, sekarang dioptimalkan lagi dengan dikeluarkannya impres. Intinya adalah tidak ada lagi ibu yang melahirkan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dengan alasan ekonomi. Jadi kalau nanti pas audit maternal perinatal ditemukan adanya kasus kematian, keterlambatan dalam pertolongan persalinan dengan alasan sedang mengurus BPJS, mengurus Jamkesda dan tidak memiliki biaya, kita akan menerima konsekuensinya. Seseorang dalam menolong persalinan yang paling utama sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan adalah menjaga keselamatan ibu dan anak. Tidak lain dan tidak bukan. Adapun masalah sampingannya bahwa berdirinya rumah sakit, berdirinya klinik, berdirinya rumah bersalin, makin banyaknya bidan praktek, itu dari ekses kita memiliki tujuan itu. Tujuan menyelamatkan kehidupan ibu dan anak. Dari beberapa laporan yang saya dapatkan, walaupun saya tidak menerima secara tertulis dan jelas artinya objek subjek
lokasinya tidak disebutkan secara jelas. Saya tangkap masih banyak permasalahan justru terjadi di mana dia sudah mengakses pelayanan kesehatan, sudah ketemu dengan bidan, sudah ketemu dengan rumah sakit, namun masih terjadi kematian ibu dan bayi. Ini bukan hanya PR bidan. Bidan hanya sebagian berperan untuk hal ini. Nah, kita tahu dalam teori Bloom, faktor derajat kesehatan itu ditentukan oleh pelayanan kesehatan. Dan kita tahu pelayanan kesehatan itu akreditasinya adalah mutu dan keselamatan. Yang kedua adalah perilaku. Kita tahu semua perilaku untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu pasangan remaja ataupun cacing ya, orang pengantin itu adalah bagaimana dia berperilaku mempersiapkan kesehatan reproduksinya. Kemudian faktor lingkungan, di mana lingkungannya di sana lebih percaya kepada tenaga non kesehatan, percaya kepada kekuatan yang tidak rasional, lingkungannya yang masih edukasinya low educated, artinya pendidikannya rendah, sehingga BPJS sudah ada disediain lewat BPI, jam kesda sudah ada, jam persal sudah disediakan, tapi tetap pada saat dia bersalin dia kebingungan pada saat menentukan di mana dan siapa yang akan menolong dia pada saat dia bersalin. Terus yang terakhir adalah faktor keturunan atau genetik. Dari semua itu kita tahu bahwa yang paling dominan ada sebenarnya faktor lingkungan dan perilaku. Nah, ini mari kita bersama-sama bagaimana perilaku ibu-ibu kita dari mulai usia remaja menyadari ada satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Yang sampai sekarang pun teknologinya laki-laki tidak bisa hamil. Artinya bahwa fungsi bidan tetap masih bisa dipertahankan terus, karena yang melahirkan adalah ibu-ibu. Tapi kalau yang melahirkan bapak-bapak, bukan bidan lagi. Ya, jadi apa ya? Badin ya. Jadi bukan bidan lagi. Jadi mari kita syukuri bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita sudah dijadikan tenaga kesehatan, khususnya para bidan, untuk bisa memberikan sumbangsih tenaga pikiran kita dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang hebat, yang unggul. Yang kita tahu semua dengan program stuntingnya Kesmas, 1000 kelahiran pertama dari bayi itu sangat menentukan kualitas kehidupan berikutnya, kualitas kehidupan bangsa kita berikutnya. Jadi kualitas bangsa kita ada di tangan ibu-ibu semua ini, tangan bidan-bidan semua. Nah, umur harapan hidup di kita susah beranjak ya, udah 0,0, karena udah ketemu hardcore-nya, yang sangat berat untuk kita antisipasi, kita modifikasi karena sudah menyangkut langsung di tenaga kesehatan, di perilaku tenaga kesehatan, di sarana kesehatan. Saya ingat mungkin 20 tahun yang lalu kita sering mengkambing-hitamkan dukun bayi. Pada saat kita lockdown di puskesmas, staff meeting, itu pada saat bidan desa mengatakan kematian akibat dukun bayi, ya itulah kambing hitamnya. Tapi pada saat dukun bayinya makin habis, namun ternyata kematiannya juga masih tetap tinggi, beralihlah kambing hitamnya. Nah sekarang IPI mau nggak dikambing hitamkan? Pasti kan nggak mau ya. ARSI rumah sakit dikambing hitamkan, pasti juga nggak mau. POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, dikambing hitamkan, pasti nggak mau. Kalau kita perhatikan adalah belum sinerginya, belum tertatanya, koordinasi rujukan, belum dipilahnya mana yang kewenangan bidan, mana yang kewenangan rumah sakit, dan mana yang kewenangan abu-abu. Artinya suatu kasus masih bisa ditangani oleh bidan, namun karena faktor sesuatu si bidan tetap merujuk. Dan kalau namanya sudah merujuk ke rumah sakit, tadi saya baru survei Alkes di
Edi Rosa ketemu Dr. Marty. Ternyata sekarang itu namanya rumah sakit itu tidak lagi bisa menangani kasus-kasus yang bersifat bisa ditangani di FKTP, layanan tingkat primer. Jadi mau tidak mau, IBI bersama-sama dengan anggotanya harus mampu mengoptimalkan kompetensi bagaimana agar persalinan normal ini secara optimal ditolong oleh bidan. Pada saat ini jebol sistem ini dan pasien tetap diantar ke rumah sakit, tidak ada lagi kata di rumah sakit kecuali di sesar. Jadi saya sudah tanya tadi ke satu rumah sakit saya tanya, porsi antara sesar dan patus normal itu 60% sudah sesar, 40% patus normal. Itu berarti dokter bidan di rumah sakit itu masih baik kan? Masih memberi kesempatan ibu yang datang lolos untuk diperlakukan sebagai patus normal. Tapi saya kira rumah sakit yang lain tidak begitu berpikir. Pada saat seorang bidan mengatakan pasti ini sesar. Dan BPJS sudah mengatakan jauh-jauh hari mungkin 5 tahun lalu bahwa ada terjadi over tindakan untuk sesar. Kalau sesarnya selamat, ibu bapak, anaknya selamat, ibunya selamat, mungkin masih mending. Tapi kalau sudah tindakan sesar, justru ibu dan anaknya meninggal, berarti benefitnya, keuntungannya tidak ada. Secara sisi benefit untuk menjaga kelangsungan hidup ibu dan bayi tidak terjadi, ya. Yang ada adalah kerugian semua pihak, terutama keluarganya yang ditinggalkan oleh ibu, yang kebanyakan oleh ibu muda. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Mari nanti kita berdiskusi bagaimana sih upaya-upaya kita bersama untuk lebih meningkatkan lagi mutu dan kualitas keselamatan dan keamanan dan melindungi masyarakat dari hal-hal yang berisiko terhadap kematian. Udah aja. Kita berhenti dulu ya. Kalau ada dulu berhenti. Ada dulu. Jadi hari ini nanti Bu Mili menyampaikan tentang RMP. Nanti kita telah apa faktornya. Terus jadi program bersama, baik program pemerintah maupun program profesi. Organisasi profesi tidak bisa jalan sendiri tanpa support, ya, koordinasi dari pemerintah. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa bersama-sama dengan organisasi profesi. Termasuk juga kaitannya yang katanya bikin resah. Kalau saya sih kata saya kalau bidan resah itu pas cicilan jatuh tempo, sementara capaian kinerja belum tercapai, jadi resah kan. Kalau masalah meneruskan SIP, STR kan udah makanan 5 tahunan itu, nggak perlu resah. Saya aja habis STR bulan November nggak resah, ini belum entry SKP. Jadi itu hal suatu yang biasa lah, nggak usah terlalu, wah ini gimana ini. Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan bekerja bersama, kemudian berbagi bersama, memberi informasi bersama, kemudian berikan solusi bersama. Pemerintah daerah tidak macam-macam, ya, artinya bahwa pidana itu dan sebagainya tetap berdasarkan regulasi yang ada, Permenkes, undang-undang, peraturan pemerintah. Belum ada perda yang diterbitkan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Baru diterbitkan perda terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, dan nanti perda yang kedua dikeluarkan tentang penanggulangan narkotika. Ada beberapa dewan sudah mengatakan perlu perda tentang kesehatan. Nah, nanti substansinya silakan organisasi profesi memberikan masukan. Nah, perlu informasi juga saya sampaikan bahwa sudah dibentuk Dirjen Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal, yang hari ini akan datang visitasi ke FK Presiden University. Dirjennya langsung, jadi saya kesini telat karena tadi dari sana, dari Presiden University, karena dia akan
resmi berdiri Fakultas Kedokteran Presiden University. Jadi kalau anak-anak ibu ingin sekolah kedokteran, orang usah jauh-jauh, sambil mengelola rumah bersalin, rumah sakit sambil ngantar anak kuliah. Siapin aja uangnya yang banyak ya, buat membiayai anak sekolah. Kebijakan terkait dengan perlindungan nakes dan kesejahteraan nakes. Jadi hati-hati, orang kesehatan ini sering melupakan kesehatan orang, sementara kesehatan sendirinya dilupakan. Contoh, bagi PNS pasti punya askes kalau zaman dulu, kalau sekarang BPJS. Tapi coba ibu yang punya rumah bersalin, apakah pegawainya dilindungi BPJS? Masih banyak rumah sakit swasta di kita yang karyawannya tidak memiliki BPJS, tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, tidak menerima upah yang layak sebagai manusia. Padahal kita adalah manusia pilihan. Orang kesehatan itu pilihan. Kalau sekolahnya dia pasti ranking 1 dokter, ranking 2 dokter gigi, ranking 3 farmasi, ranking 4 bidan. Jadi Bu Win dulu di sekolah di SMP-nya, SMA-nya mungkin ranking 4 lah. Udah ketahuan. Jadi yang non kesehatan itu di bawahnya lagi. Artinya kita pilihan. Tapi pada saat memikirkan kesejahteraan, orang kesehatan paling parah. Nah ini PR bersama buat IPI. Kalau IPI sih mungkin sudah pada sejahtera. Lebih banyak profesi lain yang mengapa-ngapa. Dokter aja di uangnya ini untuk hidup layak aja sudah susah. Udah susah. Dari upah 6 juta itu udah dikit banget. Jaga 24 jam. Udah gak sempat piknik. Jadi kalau ego kita masih berpikir, wah kita pengen privilege yang lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi. Banyak kelompok profesi nakes kita yang justru belum layak untuk itu. Nah ini perjuangan kita bersama. Jadi kemarin datang dari Dirjen Nakes untuk mengingatkan adanya kewajiban kita untuk melakukan perlindungan nakes dan memikirkan kesejahteraan. Ya kalau mungkin guru sudah ada UMP, UMK, kesehatan kan tidak ada. Dari rumah sakit masih semena-mena menentukan gaji orang, tanpa memikirkan kelayakan. Terus yang kedua, teman-teman juga harus ingat bahwa nakes ini risiko tinggi, bukan privilege yang enak. Buktinya COVID membuktikan banyak orang kesehatan yang meninggal. Artinya risikonya kita. Ada suami istrinya meninggal akibat kita karena banyak membawa virus ke rumah. Itu dari sisi penyakit. Yang kedua, risiko finansial paling tinggi. Pada saat seorang bidan sebagai tulang punggung di rumah tangga tersebut, di keluarga tersebut, meninggal atau sakit, stroke lah, maka mata pencahariannya berhenti. Kecuali bidannya punya jualan galon, jualan gas, nah masih jalan. Tapi kalau ngandelin tenaga, pada saat kita jatuh sakit, berhenti sudah rezeki kita. Nah ini yang perlu dipikirkan juga, bahwa usia kita dibatasi, keterampilan kita dibatasi, sehingga pada saat kita masih usia produktif, jaga kesehatan kita, jaga kompetensi kita, jaga perilaku kita, lakukan pelayanan sesuai dengan standar dan kewenangan yang ada. Pada saat kita bergeser sedikit ingin mengambil lahan orang, maka disitulah risiko yang tinggi. Dan siap-siap menghadapi itu. Jadi kalau para bidan, wah saya tidak puas dengan kompetensi saya ingin ambil alih kompetensi, misalnya Dr. Oskin, ya kan? Apa contohnya kompetensi Dr. Oskin? Kalau dua lama, saya induksi. Nah itu kan udah kompetensi Dr. Oskin. Bukan di rumah, itu di rumah sakit. Saya akan mengobati orang hipertensi, berarti ngambil kompetensi penyakit dalam. Saya akan mengobati anak yang kena pneumonia, bronchopneumonia, berarti ngambil kompetensi bisa anak. Nah itu banyak sebenarnya hal-hal yang di organisasi profesi yang perlu diatur. Ada batasan-batasan tertentu
yang memang mana yang masih boleh ditoleransi dan mana yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Ya, dan sudah beberapa kali kita ngikuti rapat, ya, pasti lulunya dinas kesehatan yang harus mengatur. Ada klinik izinnya dokter, dan prakteknya bukan dokter. Ada klinik, pas ditanya profesinya beda, pas ditanya SIP-nya nggak punya. Banyak kejadian di lapangan. 50% pasien tes di Kabupaten Bekasi ilegal, tidak berizin, tidak berkompeten, dan motivasinya hanya untuk mencari sesuatu. Dan ini yang perlu dijaga oleh siapa? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tugasnya itu melindungi masyarakat. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih atas undangannya pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah, ya, membawa jalan ke surga. Amin. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Pengen tapi jangan sekarang, Dok. Hah? Pengen tapi jangan sekarang. Dan jika hari ini boleh katanya masuk surga. Kalau ditunda ya Allah alam. Maksudnya pandemi COVID ini dijanjiin oleh para ulama sebagai jalan mati syahid. Tapi orang kita pas kena COVID malah ingin sembuh. Ya Bu ya? Karena belum siap. Kenapa belum siap? Karena memang ada hadisnya. Manusia itu cenderung cinta dunia, takut mati. Mudah-mudahan kita IPI tidak termasuk itu. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia iya, masuk surga iya. Amin. Demikian kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan apa Bu? MRP Bu ya? Konsolidasi internal dari IPI dan dikasih penguatan tentang RMP dan perizinan bidang praktek mandiri. Saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.